Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh sama-sama bersekutu lagi. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita boleh tidur nyenyak sepanjang malam. Dan pagi ini kita bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang terus dibaharui dari hari ke hari. Bahkan bukan saja jasmani kita, tapi rohani kita yang terus dibaharui. Seperti firman Tuhan katakan, bahkan sekalipun manusia lahir ya kita semakin merosot, tetapi biarlah manusia batinnya kita dibaharui dari hari ke hari. Tentu mari kita bersyukur, kita berterima kasih pagi hari ini kepada Tuhan. Sebab karena kasih karunia Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan kita mau memuja Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuja, Dia Allah yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab sungguh hanya karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Hanya oleh karena kemurahan-Mu kami masih boleh hidup sampai hari ini. Bersyukur buat kesempatan satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Untuk kami boleh menjalani hari ini lagi bersama dengan Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Kami mau puja Engkau, kami mau sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Kami sembah. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Roh Roh
Kami penuhi hadirat-Mu dengan
pujian penyembahan kami kepadamu. Kami tenang di dekatmu. Kami aman di dalammu. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami puja, kami sembah, kami agungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-Mu, bersama-Mu kami lewati hari-hari kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Kami bersyukur. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah
Engkau ada di setiap musim hidup kami. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ya, ku lewati semua. Amin, haleluya. Perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar berlimpah dalam hidup kami. Kami bangga dan kami bersyukur karena kami ada di dalam-Mu. Sebab itu kami percaya kami aman di dalam-Mu. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Di setiap musim hidup yang kami jalani, Engkau selalu ada. Bahkan Engkau yang bertindak memberikan pertolongan bagi kami. Dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktu. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat. Sebab itu ajar kami untuk terus berharap hanya kepada-Mu. Percaya hanya kepada-Mu. Sampai kami melihat secara nyata kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Bahkan sampai kalaupun Kau sepertinya tidak menunjukkan kuasa-Mu bagi kami, tetapi kami mau tetap percaya dan berharap kepada-Mu. Biarlah Engkau temui hati kami, hati yang mengasihi Engkau tulus apa adanya. Karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Engkau selalu ada bagi kami. Bapa, kami aman di dalam-Mu. Biar sepanjang hari ini kami jalani lagi hari kami bersama-Mu. Di dalam pimpinan tuntunan Roh-Mu yang akan membawa kami pada seluruh kebenaran firman.
Nah, firman-Mu akan meneguhkan hati kami, menghibur kami, menguatkan kami, menjadi sumber hikmat dan jawaban bagi kami. Untuk pagi hari ini kami mau buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu. Jika kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Rudi. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan ini saya boleh share firman. Saya cerita sedikit dulu ya. Saya kan sebelumnya nggak pernah share firman, bahkan di kelompok kecil ataupun di komsel-komsel belum pernah. Nah, bahkan tapi saya ditawari sama Pak Heri gitu kan. Jadi awalnya pas ditawarin itu saya kaget gitu kan. Jadi saya tanya balik gitu kan. Ko Heri, ini Rudi loh, saya bilang kan. Iya emang, kata Ko Heri gitu kan. Oh, berarti benar, nggak salah alamat ini kan. Agak tenang saya. Jadi sebenarnya saya nggak bisa gitu kan, sharing firman belum pernah. Tapi ya saya mau gitu. Saya mau aja gitu. Jadi saya juga teringat dulu tuh begini. Dulu waktu saya baru sungguh-sungguh ikut Tuhan, jadi saya pernah ditolong oleh Tuhan waktu itu. Nah, waktu itu saya mengalami kerugian kehilangan uang 80 juta lebih gitu. Nah, Tuhan tolong saya waktu itu. Nah, menurut saya kisah ini sangat bagus sekali kan. Nah, saya juga kepingin saya ceritakan untuk orang-orang, saya bagikan kebaikan Tuhan ini kan. Nah, jadi singkat cerita, saya bagikanlah di dalam komsel. Nah, ini menjadi kesaksian pertama saya. Nah, kesaksian pertama saya ini, wah, saya menceritakan kan, karena kesaksian yang pertama kan saya grogi gitu kan, ceritain kan, saya gugup gitu kan. Jadi saya ceritain kisah yang bagus ini, saya ceritain nggak tertransfer ke orang-orang. Jadi orang nggak dapet di orang gitu. Saya aja yang mimpin cerita tuh saya kacau balau, saya lihat. Alurnya kemana saya juga bingung. Saya yakin yang denger juga pasti lebih bingung lagi gitu kan. Nah, waktu itu di komsel sama Pak Martin tuh. Pak Martin kalau ada mungkin masih ingat kisah itu. Nah, tapi yang mau saya bagikan adalah saya tetap mau memberikan kesaksian gitu kan. Nah, beberapa tahun kemudian saya disuruh kesaksian, ya saya mau juga gitu, walaupun saya pikir kayaknya saya ini tidak cocok membagikan kesaksian gitu kan, tapi saya mau aja gitu, disuruh ke depan saya mau aja bagikan lagi. Hasilnya masih sama aja gitu, masih grogi, gugup gitu kan, tapi nggak apa-apa, saya terus ceritain. Ya saya rasa adalah sedikit-sedikit pasti membaik lah gitu kan. Jadi itulah yang saya bisa bagikan. Kita masuk ke topik hari ini ya. Yesus memberi makan lebih 5.000 orang. Nah, dari kisah ini saya melihat, kita baca dulu ayatnya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan.
Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, dari kisah ini, saya melihat Tuhan mengadakan mujizat. Dari 5 potong roti dan 2 ikan, Tuhan memberi makan untuk lebih dari 5.000 orang, itu kan mujizat dan keajaiban kan ya. Nah, jadi kita juga mungkin dapat melihat betapa Tuhan memperlihatkan kekayaannya. Mari kita simak kekayaan Tuhan dalam kisah ini. Bisa saja Tuhan mengadakan mujizat. Nah, kemudian begini, mujizat itu cukup aja dikonsumsi bagi orang banyak ini. Artinya asal kebagian gitu, cukuplah, nggak perlu sampai harus berlebih gitu kan. Nah, 5.000 orang itu kan sangat banyak sekali. Nah, atau kemudian bisa juga seperti ini, Tuhan mengadakan mujizat, dan mujizat itu orang-orang makan hingga kenyang dan cukup gitu. Nah, jadi nggak perlu juga lebih, dan ini juga bisa dikategorikan sebagai keajaiban yang sudah sangat baik kan ya, menurut saya ya. Nah, tapi Tuhan mengadakan mujizatnya dan menunjukkan bahwa Tuhan itu kaya. Tuhan memberkati dengan makanan berlimpah, sehingga setiap orang banyak kenyang, dan makanan yang banyak itu bersisa dan berlimpah banyaknya. 12 bakul itu berlimpah banyaknya. Nah, disinilah titiknya Tuhan menyatakan kekayaannya. Bukan Tuhan memberkati dari hidupnya yang mewah, tetapi Tuhan menunjukkan kekayaan hatinya dari awal ketika di ayat 14. Ayo kita baca. Ketika dia tiba dan turun dari perahu, dia melihat orang banyak dan merasa kasihan kepada mereka. Lalu dia menyembuhkan orang-orang sakit di antara mereka. Nah, di ayat 14 ini dikatakan Yesus merasa kasihan. Nah, merasa kasihan inilah bentuk dari hati yang kaya. Kita tahu banyak orang kaya yang mati rasa kasihannya, tidak peduli dengan tetangga yang kesusahan, bahkan tidak peduli dengan apa yang ada di depan matanya. Orang kaya yang saya maksudkan ini tidak memiliki hati yang kaya gitu. Dia hanya kaya akan hal-hal dunia, materi, dan memprioritaskan dirinya sendiri. Nah, kekayaan kita hendaklah kekayaan yang berasal dari hati kita. Seperti kisah janda miskin kan, yang memberi dari kekurangannya pada Markus 12 ayat 41 hingga 44 itu. Jadi seseorang tidak mungkin memberikan semua yang dimilikinya di saat dia hidup dalam kekurangan, kesusahan gitu kan, kalau tidak berasal dari hatinya yang kaya gitu. Jadi hati yang kaya dapat melakukan hal-hal yang di luar daripada batas. Tuhan Yesus sendiri memilih menjadi miskin di dalam kehidupannya, tetapi hatinya tetaplah hati yang kaya, akan mengasihi, memberkati, mengadakan keajaiban bagi kita semua. Jadi saya mau kesaksian sedikit nih mengenai hati yang kaya nih, tentang beberapa waktu yang lalu kan Ayen istri saya ulang tahun. Nah, jadi malam itu kami bungkus-bungkus nasi lah untuk dibagikan bagi yang membutuhkan. Nah, selesai tutup toko, kami bagikan sendiri, kami keliling-keliling gitu kan. Nah, kami keliling-keliling, ketemulah orang pemulung sampah, kami bagiin. Ketemu pedagang kacang yang malam itu kan, kami bagiin. Nah, singkat cerita setelah selesai keliling-keliling bagi-bagi nih, pulanglah kami, gitu kan. Nah, saya sampai rumah nih, saya perut lapar nih. Ya udah, saya bilang pengen beli sate, saya bilang. Jadi saya pergilah beli sate. Nah, udah di tempat sate nih, saya order sate saya kan, saya pesan sate saya. Tiba-tiba 2 orang datang, anak muda.
dia nggak langsung pesen, dia nanya dulu sama mamang sate ini, Bang bisa nggak bikin 5.000 2 bungkus, kata dia. Nah, abang satenya ini jawabnya nggak menyenangkan gitu kan. Nah gitu, nggak bisa katanya kan, kalau mau 10.000 gitu kan. Nah ini kejadian di depan saya kan, saya lihat wajahnya nih, anak muda ini. Ya kan dia ya agak pasrah gitu kan. Udahlah katanya, pesanlah sekok 1 bungkus, dia bilang gitu kan. Dengan pasrahnya dia pesan kan. Nah kemudian dia pesan, ya pesanan saya sudah jadi kan, saya ambil ya saya pulang gitu. Tapi di perjalanan saya jadi teringat, wah apa bedanya kan anak muda jadi ini dengan orang-orang yang saya cari gitu, saya kasih nasi-nasi ini apa bedanya, dia juga membutuhkan gitu kan. Mestinya tadi saya bantu aja gitu, atau saya traktir gitu kan. Nah, sampai rumah naik saya ke atas. Saya makanlah sate sama anak-anak, sama Ayen gitu kan. Sambil saya ceritain yang saya alamin tadi ini. Nah, Ayen dengar, Ayen juga bilang gini, itulah kok katanya. Ya kan? Mestinya kau langsung bantu tadi, dia bilang, enggak usah ragu-ragu, tunggu-tunggu. Jadinya kayak gini kan, dia bilang. Nah, jadi nyesel kan. Pas saya pikir iya juga gitu kan. Jadi sate udah selesai saya makan, ya kan? Sudah selesai makan, ya sate udah terjun ke dalam perut nih kan. Tapi saya masih bayang-bayangin gitu. Wajah-wajah anak muda ini masih saya bayangin gitu. Waduh, kok kayak gini ya? Nah, ada apa ini Tuhan? Saya bilang kan. Ya saya pikir ya memang hal ini harus terjadi, saya pikir. Saya pulang malam itu yang membawa kekecewaan, saya nggak tolong dia gitu, ya kan. Harusnya saya tolong dia gitu. Aduh, ya nggak ada kejadian nggak bisa diulang gitu kan, maksudnya kan. Nah, tapi saya percaya apa yang boleh terjadi ini ya saya lain kali harus terjadi, saya pikir begitu. Agar lain kali saya tuh signal peka saya tuh hidup gitu. Jadi signal action saya tuh ada gitu. Jangan nunggu gitu. Nah, inilah yang bisa saya bagikan mungkin kan, agar saya juga bisa memiliki hati yang kaya seperti yang Tuhan kehendaki. Demikian dari saya, itu yang bisa saya bagikan, saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, thank you Ruth. Luar biasa Ruth. Kalau ini kami tidak bingung, jelas kami dapatnya Ruth. Jadi luar biasa. Eh, tapi nggak apa-apa, itu sebuah pembelajaran. Toh sebelumnya Rudi sudah bagi banyak nasi ke orang lain. Nah, dan tentu pembelajaran penting seperti Rudi, ya memang kita harus peka dan kita harus tetap punya hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Karena kata kuncinya itu adalah belas kasihan. Nah, sama seperti Rudi cerita di awal tadi, waktu saya WA dia ngomong, oh ini Rudi, iyalah, aku tahu lah ini nomor Rudi, memang Rudi lah. Terus saya kasih tawaran, nah cocok lah yang 5.000 kan, Rudi memang tukang kasih orang makan. Walaupun kalau di country pakai bayar, tapi kalau pas ulang tahun tadi dia gratis lah bagi. Nah tapi memang begitulah harusnya hidup kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan katakan seperti Bapamu di surga itu murah hati, hendaklah kemurahan hatimu juga diketahui oleh semua orang. Nah, bagaimana kemurahan hati kita itu diketahui semua orang? Tentu karena ada action, ada tindakan. Dan hari-hari ini kita bertindak sekecil apapun yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Karena kalau kita baca kisah ini ya, dari Injil Yohanes khususnya, itu lebih detail. Sebenarnya yang punya 5 roti dan 2 ikan itu anak kecil, yang harusnya itu jadi bekal bagi dia. Saya nggak tahu apakah itu sisa dari bekal dia, atau karena seharian, karena dia saking asyiknya dengerin Yesus juga khotbah, sampai bekalnya nggak dimakan-makan. Karena kalau 5 roti, 2 ikan itu bagi saya cukup besar, karena saya tahu di Israel itu rotinya minimal segini-segini. Saya makan separuh aja, ya memang karena rotinya nggak seperti roti Simon sih, masalahnya itu juga agak keras, seperti apa. Nah, tapi itu tadi, anak kecil ini dia mempunyai hati Tuhan.
ketika Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan buat mujizat, buat kesembuhan, dan ketika Yesus menyuruh murid-muridnya memberi mereka makan, dan ada satu murid yang bernama Andreas yang menemukan. Nah, saya berdoa, saya berharap setiap kita ditemukan Tuhan sebagai orang-orang yang penuh belas kasihan, penuh kemurahan hati. Dan seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, ya dimulailah dari Yerusalem kita, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Kita jangan jadi seperti kelompok-kelompok yang hari-hari ini berusaha untuk menggoyang negara kita. Melakukan pun mereka enggak, biasanya cuma kritik, protes, mau melengsarkan. Tapi biarlah sekecil apapun yang kita buat, kalau kita buat itu dengan penuh kemurahan hati, penuh belas kasihan, dimulai kita menolong keluarga kita, menolong anggota komsel kita, menolong anggota gereja kita, menolong tetangga kita, itu sudah meringankan beban negara ini sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, biarlah pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini terus mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Ya, minimal seperti Rudi dan Ayan lakukan ketika mereka berulang tahun, mereka belajar berbagi kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Karena di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan. Ya, sekali lagi memang kita nggak punya kapasitas yang besar mungkin untuk lakukan setiap hari, nggak apa-apa. Sekali lagi, ini tidak dalam konteks untuk jor-joran menunjukkan aku bisa. Tapi ini memang pure, tulus, murni kita lakukan karena kita memiliki hati Bapa yang penuh belas kasihan, hati Yesus yang penuh belas kasihan. Dan dari kisah ini kita melihat bagaimana ketika kita action, kita bertindak, barulah mujizat itu terjadi. Kan Bapak Ibu bisa bayangkan untuk makan kira-kira 20.000 orang, itu kan tentu butuh dapur umum yang sangat besar atau minimal butuh gudang yang cukup luas untuk menyediakan tempat. Tapi kan Yesus bukan lakukan mujizat terus rotinya dan ikannya menumpuk segunung baru dibagi-bagi, enggak. Jadi setelah Yesus berdoa, Yesus memecahkan ke murid-murid, dan setiap kali murid-murid berbagi, setiap kali murid-murid membagi, setiap kali murid-murid membagi, roti itu nggak habis-habis seperti itu. Jadi tidak ada tumpukan roti dan ikan yang banyak sekali baru dibagi-bagi, enggak. Nah, begitu juga dengan kita maksudnya. Jangan nunggu harta kita numpuk segunung dulu, baru kita bisa berbagi, enggak Bapak Ibu. Dengan apa yang ada di tangan kita, kita bisa berbagi. Namanya juga berbagi kan? Harusnya tadi satu kita makan, ya karena kita bagi, mungkin kita akhirnya makan cuma 80%, kita baginya 20%. Nah, makanya seperti yang saya selalu ajar di dalam keuangan merdeka, kalau persepuluhan kan jelas itu kita wajib kembalikan kepada Tuhan. Tapi kami selalu mengalokasikan 10%. Kadang bisa lebih, kadang juga 1 bulan nggak kepakai. 10% untuk berbagi. Nah, namanya juga berbagi Bapak Ibu. Kita yang atur kok keuangan kita, tapi bagaimana kita mulai belajar berbagi, sekecil apapun. Dan saya selalu ajar ketika nanti keuangan kita semakin meningkat, harusnya yang kita perbesar, yang kita tingkatkan itu bukan daya hidup kita, tapi kemurahan hati kita. Mungkin kami berdoa berharap suatu hari bukan 10% lagi yang kami alokasikan untuk berbagi. Kami bisa naikkan jadi 20% untuk berbagi. Tentu jumlahnya kan berbeda-beda setiap kita. Tapi yang seperti yang saya ajarkan di Keuangan Merdeka, kita harus paling tidak minimal seperti itu alokasi keuangan kita. 10% persepuluhan, 10% untuk kita berbagi kepada orang, 20-30% untuk investasi, 50-60% untuk kebutuhan kita sepanjang bulan, kalau kita hitungannya per bulan. Karena Tuhan mau kita ini menjadi pengelola yang bijak, bukan berarti juga jor-joran. Wah, hari ini dengar khotbah murah hati belas kasihan, langsung dikasih. Nah, terus pakai ayat janda miskin yang memberikan 2 peser seluruh. Ya nggak apa-apa, silakan kalau memang Tuhan yang menggerakkan. Tapi
Jangan sampai akhirnya itu menjadi bumerang bagi kita, terus kita marah sama Tuhan. Apalagi dengan hidden agenda. Oh, aku memberi semuanya, nanti Tuhan akan berkati. Nah, itu yang salahnya. Ada begitu banyak orang memberi dengan harapan Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali ganda. Sudahlah, ayatnya salah dipakai. Nah, bagian kita itu cuman berbagi, titik. Jangan menuntut Tuhan. Kalaupun Tuhan nggak kembalikan berlipat kali ganda juga nggak apa-apa. Memang kita sudah punya sikap hati mau berbagi. Nah, saya percaya sesungguhnya banyak di antara kita yang sudah praktek. Tapi kalaupun belum praktek, ya nggak apa-apa. Mulailah alokasikan, kelola keuangan kita itu dengan bijak, sampai kita bisa mengalokasikan. Jangan kita jadi seperti Amsal. Untukku dan untukku. Selalu kurang. Nah, makanya seperti yang pernah saya katakan, saya bertahun-tahun jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, saya nggak pernah berani khotbah Yohanes 10 ayat 10. Saya nggak pernah berani khotbah. Karena di situ katakan, kalau kita percaya Yesus, kita akan diberi hidup dalam kelimpahan. Nah, setiap kali dengar kata kelimpahan, maka yang muncul di pikiran kita kan adalah uangnya banyak berlimpah. Sampai sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu, saya baru menemukan rahasia itu, tapi sebenarnya jauh-jauh hari kami sudah praktek nilai itu. Sebenarnya hidup kelimpahan itu gini loh, semua kebutuhan kita itu terpenuhi, terus kita masih bisa memberi, berbagi kepada orang. Itulah hidup dalam kelimpahan sesungguhnya. Dibanding kita punya banyak, tapi kita nggak berbagi karena kita pikir masih kurang. Nanti punya motor satu, belum Pak, anakku masih butuh 3 motor. Aku masih butuh mobil lagi. Nggak akan pernah kata cukup manusia ini. Tapi saya percaya setiap kita yuk mulai belajar berbagi. Mulai dari hal kecil. Nah, mulailah sekali lagi dari Yerusalem. Mulailah dari Komsel. Mulailah dari gereja. Mulailah dari orang terdekat kita. Makanya supaya Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 itu benar-benar terjadi. Nggak ada yang kekurangan di antara orang-orang percaya. Jadi bukan nunggu nanti kita jadi seperti yayasan yang kaya raya, sekali kasih 500 miliar. Nggak harus nunggu seperti itu. Yesus nggak numpuk dulu 5 roti dan 2 ikan itu sampai cukup untuk 20.000 orang, kalau lebih kurang para penafsir katakan. Kalau hanya 5.000 laki-laki saja yang dihitung, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi mulailah dari hal yang kecil. Mulailah kita berbagi. Sama seperti yang Rudi lakukan tadi. Dia membagi. Nah, terus pembelajaran yang penting kan seperti Rudi. Istri saya ngomong, iya, kalau kita sudah seperti itu kan susah. Tadi Ruth yang makan sate tapi masih ingat. Sudah selesai makan pun masih ingat. Aduh, masih nyangkut di leher nih makanan. Makanya sekecil apapun, kalau Tuhan suruh, taat saja, lakukan saja. Dan kalau sudah lebih oke, saya berharap Bapak Ibu alokasikan secara rutin. Alokasikan dana itu secara rutin. Karena ada begitu banyak orang yang butuh untuk uluran tangan kita. Tapi sekali lagi ketika kita berbagi, itu tanpa pamrih. Tuhan, kan saya udah pernah punya prinsip yang saya ajar gini. Ketika kita ingin jadi berkat, dengar baik-baik Bapak Ibu, ketika kita ingin jadi berkat, itu artinya Tuhan harus lebih dulu berkati kita. Kenapa kami bisa berbagi 10%? Ya karena Tuhan sudah kasih duluan. Ini kan bicara cuma mau kita murah hati atau mau pelit. Amsal katakan apa? Ada orang yang menyebar harta, tetapi tambah kaya. Tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa. Nah, bukan soal hemat. Kalau hemat pangkal kaya, saya percaya kita kelola dengan bijak. Tapi Amsal jelas katakan hemat secara luar biasa. Itu pelit lah itu sebenarnya. Nah, tapi kekurangan terus kata Amsal. Nah, jadi teman, bukan juga kita selon, buang royal uang, enggak. Berbagi. Namanya juga berbagi Bapak Ibu. Nah,
Jangan seperti kisah Rudi tadi juga, dia kasih orang makan nasi, dia yang kelaparan. Tapi ini khusus kasusnya aja, maksudnya bukan karena memang mungkin tidak disetting. Rudi masih pengen makan sate soalnya. Tapi jangan sampai ada banyak jemaat yang protes, komplain, marah. Beberapa banyak jemaat yang saya lain seperti itu. Pak, kami sudah memberi, Pak, kami sudah ini, Pak, sudah habis-habis untuk Tuhan, tapi mana? Nah, itu karena dia salah kelola keuangannya. Dia jor-joran memberi, Tuhan nggak suruh seperti itu. Tuhan suruh berbagi. Nah, jadi biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh menginspirasi hidup kita, memerdekakan kita untuk nggak jadi orang yang pelit, yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi sekecil apapun mulailah belajar berbagi. Mulai dari untuk orang tuamu mungkin, untuk saudaramu yang butuh mungkin, untuk anggota komselmu mungkin, anggota gereja mungkin, bahkan sampai ke ujung bumi. Oke, terima kasih Rudi sekali lagi buat kisah hidupmu yang sangat menginspirasi. Jadi harus punya belas kasihan. Mungkin silakan Bapak Ibu yang mau sampaikan sesuatu, saya percaya ada banyak hal. Ya. Silakan Ibu Meyanti. Ya Pak, saya dapatnya dari ayat 19 ya Pak. Saya bacakan ya Pak. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi kunci kalau kita supaya diberkati itu, menurut pengertian saya ya, kita harus merendahkan diri dulu kepada Tuhan, duduk di rumput. Jadi kita merendahkan diri supaya kita diberkati dan membagikan berkat bagi orang banyak itu ternyata melalui murid-muridnya. Tuhan Yesus nggak langsung memberikan kepada orang banyak, tetapi Tuhan memberikan kepada muridnya, lalu muridnya memberikan kepada orang banyak. Nah, ini sudah jelas ya ayat ini. Kalau kita itu ya makan ya, kalau dulu mungkin 1 piring nambah gitu ya. Tapi kalau sudah umur seperti saya ini, setengah piring saja, kadang terlalu penuh itu perut. Maka memberi, saya memberi itu ya semua ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, semuanya. Cuman saya enggak suka memberi kepada pengemis di perempatan jalan. Itu saya enggak suka. Karena pertama apa? Pertama menyalahi peraturan pemerintah. Ya. Kalau mau memberi, saya ke rumah-rumah. Mau rumah jemaat, mau sampai rumah pendeta gitu. Mau rumah orang. Nah, begitu. Jadi saya nggak mau memberi kalau orang-orang yang mengemis di perempatan jalan. Karena ada dulu waktu kami tinggal di Bandung, ada seorang bapak ini memang tapadaksa ya, tubuhnya itu hanya setengah gitu ya. Dia kalau pagi mengemis di kota sampai sore. Malam dia nggak ada. Ternyata dia itu kalau pagi diangkut pakai mobil oleh anaknya, ditaruh di kota. Kemudian malam diambil sama anaknya pakai mobil juga. Ternyata rumahnya itu 3 di Lembang. Wah, kata saya itu berarti pekerjaan dia mengemis. Nah, saya nggak mau memberi yang seperti itu. Saya memberi ya digerakkan Tuhan aja, mau tukang sampah, tukang sapu, tukang kebun, pembantu, siapalah yang Tuhan gerakkan saya untuk memberi. Karena
Tuhan memberi kepada kita berkat kalau kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan memberi kepada orang banyak itu melalui orang percaya. Itu yang saya dapat, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saya setuju dan meneguhkan kalau untuk pengemis-pengemis di simpang-simpang lampu merah, itu kami juga nggak kasih. Kenapa? Satu, kita nggak boleh bertentangan dengan pemerintahan yang adalah wakil Allah sendiri. Jadi nggak mungkin Tuhan marah kalau kita nggak memberi mereka. Kan nggak mungkin kan, Tuhan suruh kita memberi, tapi di satu sisi Tuhan suruh pemerintah, karena kan sudah alokasi dana. Itu memang tabiat mereka yang malas. Nah, tapi kalau kita mau memberi, tapi kita tetap harus punya sikap murah hati. Jadi seperti Ibu Mirianti bilang, Tuhan memberi itu bukan langsung dari langit, tapi melalui murid-murid. Makanya sekarang saya sudah nggak pernah doa lagi seperti dulu, karena saya pikir saya jadi kurang ajar nanti doa. Kan kadang kita kalau mau makan doanya gini, Tuhan berkatilah janda-janda miskin, anak yatim piatu, orang-orang terlantar. Kata Tuhan, aku sudah suruh kau yang kasih makan, nggak kau suruh aku lagi kasih makan. Artinya udah nggak usah terlalu dibuat puisi doa itu, hanya doa sekedar memberikan kata-kata yang manis. Tapi ternyata kurang tepat. Saya pikir betul juga ya. Kalau memang ada janda miskin yang perlu ditolong, nggak usah didoain lagi, langsung aja kasih. Kalau ada anak yatim piatu yang susah makan, nggak usah disuruh Tuhan lagi. Kan Tuhan sudah berkati kita salurkan. Walaupun bukan berarti semua janda, semua anak yatim kita urus, enggak. Maksudnya sepertinya doanya tadi itu kan bagus. Tuhan berkatilah janda-janda miskin, anak yatim piatu. Nggak usah Bapak Ibu. Kalau ada tetanggamu janda yang miskin, ya udah langsung kasih aja, nggak usah didoa-doain suruh Tuhan lagi. Seperti Bu Merianti bilang tadi prinsipnya, Tuhan itu memberi itu melalui murid-muridnya, melalui kita. Masa kita suruh Tuhan lagi berkati mereka? Saya pikir, saya renung-renung betul juga. Nah, sejak itu saya nggak pernah doa lagi seperti itu. Nah, kalau mau berdoa makan, ya Tuhan terima kasih buat berkat makanan ini, kudus sucikan dengan kuasa firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sampai pernah saya doa, terus ada yang, Pak, kok singkat sekali doanya? Emangnya mau doa penyembahan? Ini kan doa makan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yuk, jadilah saluran berkat Tuhan. Jadi prinsipnya kalau kita mau saja menjadi berkat, itu artinya Tuhan harus memberkati kita lebih dulu. Siapa yang mau sampaikan sesuatu, silakan cek. Atau Caca. Oke, silakan. Ya, thank you. Aku juga nggak mau thank you aja sama Rudi yang sudah memberikan kesaksian. Mau bersyukur bahwa itu menjadi berkat juga buat saya dan buat yang kami semua di sini. Saya percaya karena saya merasakan sekali juga bahwa Rudi bercerita itu dari kerendahan hati dia. Aku merasakan karena ada satu proses yang sederhana. Kita mengerjakan sesuatu yang besar dari yang sederhana, walaupun langkah awalnya mungkin tidak tepat. Sometimes kita bisa tidak tepat karena kita belum terlatih. Tetapi dari hati yang memang Tuhan beri dan lakukan, akhirnya timbul lagi yang baru, yaitu belas kasihan kepada orang yang memberikan sate, sehingga memberikan kegelisahan hati. Saya cuma mengharap untuk saya sendiri dan untuk Rudi yang sudah memberikan kesaksian, yang putus-putus memberikan kesaksian untuk kami, dan juga bahwa untuk terus kamu lakukan, nggak berhenti sampai di sini, sampai ke tukang sate. Memang yang tadi yang sudah berikan akan terus dan terus, karena berarti Tuhan sudah menaruh, dan Tuhan sudah menaruh, memang itu tugas kita yang harus terus kita kerjakan, menjadi punya hati yang bisa memberi. Aku juga lakukan sampai hari ini, karena saya tahu kalau saya kerjakan cuma satu, berhenti akan terputus lagi. Memang kita diri harus terus dilatih dan dilatih untuk bisa ke siapapun, ada di lingkungan siapapun. Seringkali kita ngekecilkan, ngeremehkan, nggak, ya sudah, hanya kepikir sudah stop, tapi nggak lakukan. Itu yang aku terus bilang, karena kita kecenderungan egonya, akunya sendiri untuk aku masih punya keperluan, dia pasti ada orang lain yang pikirkan, sudahlah, biarin lah dia ada. Tapi no, kalau ada hati sudah terpikir, bisa dikerjakan. Mungkin itu ya tentunya yang seperti mulai doakan
doakan dan lakukan kayak gitu. Thank you, aku sama Rudi. Udah, aku boleh bersaksi nggak? Halo, Kude. Ya, silakan Noni. Eh, tentang memberi, sebenarnya itu nggak tahu ya. Pasti Tuhan itu kayak udah taruh di hati kita itu harusnya ngelakuin A gitu. Kadang mungkin kita punya pilihan ngelakuin B gitu. Nah, waktu itu aku mau makan siang nih, ceritanya mau makan siang, terus bingung mau makan apa gitu. Ya namanya anak muda zaman sekarang gampang banget beli makan Shopee Food, GrabFood gitu kan. Maksudnya hal yang simpel lah gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu siang itu aku pengen makan soto yang di dekat kantor, jalan kaki gitu. Terus akhirnya aku jalan lah tuh kaki, sendirian, panas-panas gitu. Biasanya ada temen, tapi ini sendirian gitu. Tumben-tumbenan juga sendirian mau pergi keluar gitu. Akhirnya jalan tuh makan. Set, makan, di sana banyak pegawai-pegawai juga kayak orang-orang swalayan gitu. Nah, setelah mereka selesai, aku masih makan. Nah, tiba-tiba itu datang ada bapak-bapak tua gitu, pakai kemeja sama celana pendek gitu, pesan makan gitu. Permisi ya gitu. Oh iya Pak, silakan. Aku geser ke samping, rada geser sedikit gitu. Terus nggak sengaja aja kayak ngeliatin gitu, nengok gitu. Nah, bapaknya itu cuman beli nasi soto, tapi cuma nasi sama kuah soto gitu. Nasi sama kuah soto sama kepala satu gitu. Nah, di situ tuh langsung kayak hatinya tuh kayak, gimana itu kalau misalnya itu orang tua aku? Gimana itu kalau misalnya saudara aku gitu, yang kayak di posisi itu gitu. Di saat mungkin nggak tahu makan itu karena emang uangnya hanya ada segitu gitu, atau makan itu emang karena kesukaannya gitu kan. Gambling sih memang. Cuman aku percaya kayak, oh Tuhan itu udah suruh aku itu makan di sini tuh Tuhan mau jadiin aku berkat gitu buat orang lain gitu. Ya udah akhirnya pas selesai makan, dalam hati kayak sedih gitu, sedih banget rasanya. Terus bayar langsung aku, "Bu, saya mau bayar." "Oh iya," gitu. "Berapa, Bu?" Di situ makannya emang murah gitu, 12.000 dan nasi soto gitu sama minum gitu. Terus, "Oh iya ini, Bu. Bu sekalian sama Bapak ini ya," gitu. "Oh iya, berapa?" 8.000 gitu. Nah, bapaknya itu makan nasi sama kuah soto sama kepala ceker itu 8.000 gitu. Terus, "Bu, saya bayar sekalian ya," gitu. "Oh iya, Neng," gitu. Pas sudah bayar, saya cuman bilang sama bapaknya, "Pak, sudah saya bayar ya," gitu. Bapaknya langsung kayak, "Loh, kok repot-repot? Nggak usah," gitu. "Ya udah terima kasih ya." Kayak bapaknya itu kayak kelihatan lah matanya itu kayak bener-bener kayak seneng gitu. "Oh ya makasih," gitu. "Oh ya Pak," gitu. Aku langsung pergi aja gitu. Nah, setelah ngelogin itu kayak selalu ada damai sejahtera gitu di dalam hati. Saat kita udah ngasih sesuatu, kalau pas Tuhan gerakan terus kita ngasih itu selalu ada damai sejahtera, kayak hati tuh langsung pleng gitu. Nah, itu udah lewat. Nah, setiap kali tuh sama kayak Bu Miranti, saya Kak, nggak mau ngasih yang kayak ngamen-ngamen, apalagi yang anak-anak muda itu saya nggak mau ngasih. Terus ada tuh di jalanan, orangnya tuh pakai boneka, yang pakai badut-badutan gitu. Dia jalan. Nah, setiap hari tuh aku lihat orang itu jalan jam jam dengan jam yang sama, pasti lewat situ gitu. Tapi suka aku perhatiin, dia megang sesuatu nggak, dia bawa sesuatu nggak gitu. Kalau dia bawa sesuatu ya udah gitu kan. Nah, suatu kali tuh pas lihat lagi tuh kayak hatinya tergerak tapi masih kayak ada penolakan gitu. Nggak usah lah gitu. Palingan juga dia sudah sepanjang jalan udah ada yang ngasih gitu. Pasti pemikiran orang gitu. Kalau ada pemulung atau apa, paling sepanjang jalan juga udah ada yang ngasih gitu. Tapi di sana kayak kepikiran terus kayak Pak Rudi bilang, sampai makan pun kepikiran gitu kan. Nah, akhirnya udah jalan sepanjang jalan tuh akhirnya saya putar balik. Nah, emang saya pengen beli siomay kan. Nah, saya mikir saya nggak mau ngasih uang gitu. Saya mau ngasih sesuatu, mau ngasih makanan gitu. Akhirnya pas saya pesan siomay, saya pesenin nasi goreng buat bapaknya. Akhirnya saya beli, pas di pinggir jalan, langsung saya kasih, cuman kayak ngelungin tangan gitu, terus saya kasih.
ini ya Pak gitu, dimakan ya Pak gitu. Orangnya tuh langsung kayak tangannya itu langsung kayak yang kayak berterima kasih gitu, nggak ngomong, nggak banyak ngomong karena kan pakai badut-badutan, cuman terima kasih. Tapi di situ kayak orang itu bener-bener mungkin sedang menantikan berkat itu nyampe gitu loh. Walaupun mungkin itu kegiatan dia sehari-hari. Mungkin nggak banyak yang bisa dilakukan, tapi aku mikirnya dia udah berjalan jauh berarti ada yang dilakukan, ada usaha yang dilakukan gitu. Walaupun bukan usaha itu kayak kerja misalnya ngapain nyuci piring kayak atau gimana kan enggak gitu. Tapi aku tahu orang itu start jalan dari mana nyampe mana itu berarti dia udah berusaha juga gitu untuk jalan. Walaupun mungkin karena dia itu sebenarnya kerjanya mau menghibur kayak di jalan yang kayak di lampu merah atau emang dia jalan sepanjang jalan itu aja gitu. Kan nggak pernah tahu gitu. Tapi di situ kayak setelah itu ya sama kayak ada damai sejahtera gitu yang aku rasain gitu. Jadi emang beda kalau Tuhan tuh udah kasih kita berkat, buat kita jadi berkat itu rasanya tuh damai sejahtera gitu. Nah, besok-besokannya itu kayak ada aja gitu, tiba-tiba entah pas belum pesen makan, ada yang beliin makan gitu, atau eee, ke rumah bunda gitu kan selalu dikasih makan. Jadi kayak Tuhan mau kita jadi berkat buat melihara orang-orang di sekitar kita, tapi Tuhan itu memberkatin kita lebih dari apa yang kita kasih ke orang itu. Itu sih kesaksian. Terus ada lagi, jadi ada orang-orang bola kan yang di sini. Nah, dia itu aku nggak tahu nggak ada keterbukaan antara suami istri, saya nggak tahu kan. Nah, si suami itu suka pinjem uang gitu, pinjem uang. Nah, aku tuh sama temanku sering cerita-cerita gitu. Nah, temanku juga pernah gitu dipinjemin uang gitu, bahasanya dipinjemin. Nah, waktu itu aku kasih gitu, tak kasih, aku mikirnya istrinya sama dia itu udah baik banget. Waktu aku sakit dianterin makan, dijenguk, maksudnya baik banget gitu loh sama aku. Jadi pas aku punya, dia butuh ya udah aku kasih gitu. Nah, kok pas sekarang-sekarang ini udah lama dia nggak pernah kayak pinjem, bahasanya pinjem tapi sebenarnya nggak pernah dibalikin. Tapi aku ya udahlah, aku mau memberi gitu kan. Lah kok kemarin kejadian lagi tuh, ada nggak pinjem gitu, 100.000 buat pinjem dulu nanti diganti, soalnya lagi mau setoran. Ya udahlah aku kasih gitu, walaupun sebenarnya itu aku juga bulan ini ya kalau dibilang banyak-banyak berlebih ya enggak, tapi cukup gitu. Nah, terus udah aku kasih tuh. Maksudnya aku nggak mikir kayak, wah ntar aku kalau nggak punya uang kayak gimana, enggak gitu. Karena emang aku mau ngasih gitu kan. Nah kok tiba-tiba kemarin minta lagi gitu. Bisa nggak aku pinjam lagi 150 gitu. Buat nyambung hidup Riz gitu. Dalam hati tuh awalnya kayak nggak tega, tapi di balik sisi aku kayak, kemarin kan udah dikasih gitu. Aku nggak mau orang itu minta ke kita itu karena merasa kalau kita pasti ngasih gitu loh. Ya memang kita pasti ngasih, tapi kan nggak mau kayak orang itu akhirnya bergantung dengan belas kasihannya kita gitu. Kita mengasihi tapi juga bukan artinya kita harus memberi belas kasihan dianya aja nggak. Maksudnya karena kayak nggak terlalu, oh mungkin dia punya pasti dikasih gitu. Jadi bukan karena kayak bener-bener belas kasihan mengharapkan belas kasihan gitu. Tapi kasih itu kayak ya kita memberi karena emang hati kita mau memberi gitu. Bukan karena orang yang meminta bener-bener, aku minta dong, soalnya nggak bisa, aku nggak punya ini gitu. Bukan malah kayak gitu, kayak hatinya malah, ih ngapain sih nih orang gitu kan, udah kok, ngapain sih kok minta-minta terus, tahu gitu tempatnya gitu. Itu sih kesaksian yang pengen aku sampaikan. Oke, Terima kasih terima Tuhan kasih nih. memberkati. Bagus rahasianya. Jaga tetap kemurahan hati, tapi juga bijak kalau ngadepin orang yang terakhir tadi. Itu jangan kita diperdaya. Nah, kita dimanfaatkan. Bijak-bijak juga kita harus tahu. Karena kalau sudah nggak damai sejahtera, itu bukan dari Tuhan. Karena selalu keputusan itu di tangan kita dan itu selaras dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini yuk, Tuhan ingatkan kita murah hati, jangan kalah seperti apa yang video Ibu Mirianti kalau nggak salah ya, kirim kemarin ya. Harusnya itu adalah tabiat orang percaya, murah hati. Masih ingat kan video ditonton kan? Ada ibu-ibu 3 yang mau jual harta peninggalan dari ibunya untuk makan. Kayak lagi kita pernah bahas di Matius pasal 5 ya, jangan menolak orang yang meminta dan minjam kalau untuk urusan makan.
Beda urusan bisnis, beda urusan hutang piutang, beda. Tapi ini urusan makan. Karena saya percaya, kalaupun tadi kita harusnya makan sehari 3 kali, ya kita bagilah ke orang yang sekali. Bahkan kalau perlu, yang 2 kali lah kita bagi ke orang. Kita makan sehari sekali aja udah cukup. Nah, seperti itu. Itu prinsip simple. Jadi ketika Tuhan gerakkan, nggak usah ada banyak mikir. Begitu banyak dipikir, diolah di sini malah nggak jadi memberi nanti. Kalau Tuhan gerakkan, saat itu, iman itu hari ini. Oke? Saya pikir itu saja hari ini, tapi saya percaya. Kalau Pak Santo mau tambahkan lagi? Nah, ini orang diakonia, ini pasti banyak ceritanya. Ya, luar biasa. Apa si Rudi begini ya, pemula yang baik. Dan pas dia punya contoh-contohnya. Termasuk kami juga ditraktir makan kemarin. Kita gue bilang cocok itu Ruth, kau kan bukan kasih orang makan. Makanannya enak, masakannya enak. Ada satu namanya jagung tambah apa? Udang saus padang. Enak. Kami ke Bungo, jadilah. Terus ada juga kemarin daging kijang masak seperti apa ya, lupa saya, tapi enak ya. Apa Pak Santo rasa itu kami datang deh biar tahu. Jadi saya kasih info dulu ya, enak masakannya. Ikan Nah, jangan. di ayat 14, jadi kita ada 2 sikap nih yang bisa kita praktek nih Bapak Ibu semua teman-teman. Saya senang tadi Priscilla tuh belum pernah tahu ya saya itu ya. Priscilla tuh siapa tuh? Ponakan saya, anaknya Ibu Junior. Oh, masih muda itu ya? Masih 2. Wah, puji Tuhan ya, masih muda sudah punya hati belas kasihan seperti itu ya. Jadi jangan kalah kita yang sudah ABG ini. Ya. Nah, di dalam 14 di belas kasihan yang bisa kita praktekkan ya. Kita praktek loh ya. Belas kasihan. Nah, di dalam ayat 14 ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi bisa kita sebagai murid-murid Kristus tentu harus mempraktekkan apa yang gurunya ajarkan, yaitu belas kasihan. Memang di dalam praktek macam-macam lah ya. Silakan ya, kalau itu tergerak hatinya dikasih. Kalau si gepeng-gepeng itu enggak usah ya. Karena di pinggir jalan, di lampu merah itu nggak usah kasih, itu malah kita bisa kena sanksi ya, sanksi undang-undang. Lebih baik nggak usah ya, yang di pinggir jalan, apalagi lampu merah. Tapi kalau misal ada yang jual asongan segala macam itu boleh-boleh saja dikasih, karena ya mungkin itu akan lebih tepat sasarannya. Nah, bagi yang tidak punya makanan itu oke. Tapi kalau saya sering bertemu kalau di pedalaman itu sudah merata semua. Kalau soal makanan itu minus semua. Tapi kadang juga dari gaya hidupnya yang tidak beraturan ya. Bapak Ibu jangan pikir orang ya yang di dalam pedalaman itu penghasilannya gini ya, Bapak Ibu ya. Penghasilannya tuh bisa lebih dari kita loh. Ya. Satu orang pemanen sawit itu bisa 8 sampai 9 juta. 8 sampai 9 juta loh. Jadi jangan berpikir wah tinggalnya di hutan begini loh. Tapi gaya hidupnya ya mulai dari buka pintu udah dit. Kasur dit. Ya, masuk ke ruang tamu sudah dit, nanti ke dapur kulkas dit, semua dit, gas, spring bed dit, maksudnya kredit ya, ya, udah bunyinya dit semua gitu loh, ya belum lagi nanti maaf ya kalau ada yang satu suku tertentu ada pakai jujuran waktu menikah, ya habis-habisan waktu menikah, ujungnya dit terus, jadi begitu gajian minggu pertama, minggu kedua sudah puasa itu. Minggu kedua udah puasa, 8-9 juta loh gajinya. Bahkan bisa 10 juta. Saya bilang Bapak Ibu, Bapak-bapak, ya kan?
Setelah gajian mabuk. Ya, mabuk. Judi. Maaf sekali lagi, perempuan. Ya, kemarin ada kejadian di sini. Ada satu bapak-bapak yang pergi mabuk. Keluar dari lapo, mungkin apa macam mana, itu ditabrak mobil. Meninggal lah. Nah, itu akibat apa? Akibat dari mabuk tadi. Ada juga kemarin ya di salah satu tempat kita mabuk, ya minum-minum, lapo, mati. Kenapa? Karena darah tinggi gitu loh. Ya wajar lah aku bilang kalau itu kurang lagi kan gitu kan. Nah, kadang gaya hidup ini yang membuat orang itu jadi miskin atau susah makan. Sekali lagi. Jadi bukan berarti orang yang kebun sawit dan semacam itu mereka tidak ada makanan. Justru mereka sendiri dengan gaya hidup yang membuat mereka makin susah, jadi susah. Ya, terjadilah premanisme lah, ya. Yang tidak bekerja juga banyak, memanfaatkan orang lain, ya, jemaat diperas, ya. Banyak penipuan di sini kadang, ya. Kadang kesel kita. Di pedalaman ini kadang kesel kita pelayanannya, sudahlah Tuhan ampuni. Ini aja. Ini loh. Ya. Kenapa? Karena memang tidak berubah gitu loh. Sifat-sifatnya tidak berubah. Jadi repot sekali kita. Bertobat kalau yang seperti itu. Jangan dibantu. Benar, makanya. Ya. Jadi perlu ini pengajaran yang bertobat terus sampaikan. Ya Bapak Ibu. Ya kita prakteklah. Ya. Memberikan ya seperti yang Tuhan berikan. Terus memang ya bijaksanalah ya di dalam mempraktekannya. Ya sekian dari saya. Oke, terima kasih Pak Santo. Oke, Heng, silakan Heng. Oke, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Silakan Ibu Nudru. Dulu, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Kami berterima kasih Bapa yang baik buat semua kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, tentang hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Kau mengajar kami untuk bermurah hati. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib bagi setiap kami. Biarlah setiap kami pagi hari ini yang sudah mendengar firman-Mu, kami boleh mempraktikkan itu dalam hidup kami. Kami boleh mengasihi jiwa-jiwa, kami boleh mempraktikkan kemurahan hati bagi setiap orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami mau berdoa buat mama dari Yusuf yang saat ini Tuhan sedang sakit. Tuhan, biarlah kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan mama dari Yusuf, Tuhan. Tuhan terus pulihkan kesehatannya, Bapa. Ketika ada belas kasihan Tuhan, maka ada mujizat terjadi dalam kehidupannya. Biarlah dia terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kami percaya hari ke hari, mamanya akan mengalami pemulihan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan seluruh keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang ambil alih seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sampai hari ini terus terjadi bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia yang kami kasihi. Sebagaimana kami mengasihi bangsa kami tahu Tuhan Engkau sangat mengasihi bangsa kami. Setiap apa yang terjadi di bangsa kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Engkau melihat segala sesuatu yang terjadi atas bangsa kami. Bahkan Engkau juga akan bekerja dengan luar biasa atas bangsa kami, Tuhan. Lewat anak-anak Tuhan, lewat murid-murid-Mu, Tuhan. Engkau akan melakukan segala hal yang besar, Tuhan. Akan terjadi pemulihan demi pemulihan atas bangsa kami, Tuhan. Bahkan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa buat seluruh para pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya mereka memimpin bangsa ini dengan kasih yang daripada Tuhan, dengan kemurnian hati, tidak ada kepentingan diri sendiri dalam pemimpinan mereka, Tuhan. Bapak, terima kasih. Biarlah para pemimpin bangsa ini memikirkan kesejahteraan bangsa ini, Tuhan.
Terima kasih buat Bapak Presiden Jokowi yang Kau sudah percayakan memimpin bangsa ini. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat bagi hidupnya Bapak. Berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sampai kepada pemimpin terendah desa-desa semua Tuhan berkati dan pulihkan. Bahkan kota-kota kami juga Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Setiap udara, air, dan tanahnya Tuhan berkati Bapak. Biarlah seluruh umat-Mu, seluruh Tuhan warga yang ada di setiap desa, kota, semua Tuhan pelihara dengan sesuai dengan kekayaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan juga berkati setiap kami yang Koram Deo pagi hari ini. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha mengerti. Biarlah setiap kami Tuhan kembali menyala-nyala di dalam Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh terus mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada-Mu Bapa, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Pagi ini kami boleh bersama-sama berkaram Deo Tuhan. Hati kami rindu Tuhan selalu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah sehingga ke hari-hari kami berjalan dengan berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau berdoa menyerahkan seluruh kami yang ada Tuhan. Biarlah Engkau tuntun kami, Engkau beri kami hikmat akal budi-Mu untuk kami melakukan aktivitas kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.